Untuk nelayan ini kita beri kesempatan kepada partai di sini ada tadi PNBP dengan harga BBM. Kalau diturunkan gimana? Kalau tidak turunkan saya akan ke Jakarta. Kami akan ke Jakarta karena biar gimana pun tetap kami akan berjuang. Karena nggak mungkin kita mati diam gitu loh. Kita tidak mungkin mati diam. Kita tetap akan menyuarakan dan berjuang agar isu ini atau persoalan ini nyampe ke Pak Presiden. Maksimal Pak Presiden mengundang Menteri untuk memikirkan nasib nelayan yang ada saat ini. Bukan hanya duduk di atas meja, habis itu dia membuat aturan yang tanpa pernah melibatkan stakeholder, kawan-kawan nelayan yang ada, usaha perikanan. Karena jujur, kenapa saya lebih menjerit ke nelayannya, pemilik kapal sih nggak ada masalah. Singkat cerita, ketika peraturan itu memberatkan, mereka merugi, diam kapalnya diikat. Tapi ABK lain ini mau kerja kemana? Yang saat ini pemerintah belum bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Yang bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya adalah pengusaha-pengusaha perikanan. Tidak pernah mempertanyakan lo ijazahnya apa, lo lulusan apa. Yang penting lu punya semangat kerja, silakan bekerja di kita dengan cara yang benar. Tuh, dan kita juga di Indramayu membuka, mengentaskan kebodohan, membuat sekolahan gratis, juga ada pengobatan gratis. Itu dokter, perawat kita yang gaji, artinya bahwa kita itu berperan banyak, baik kesehatannya, pendidikan maupun sosialnya tidak terangkat. Harapan kita, saya tidak pernah meminta bantuan, dicatat kalau media, ke pemerintah. Tidak ada Front Nelayan Bersatu minta bantuan. Yang ada adalah pemerintah menjalankan kewajiban. Sebagai pemerintah menjalankan kewajiban untuk bagaimana nelayan yang ada di Pantura Jawa, di Indonesia pada umumnya bisa sejahtera. Seperti itu. Jadi tolong catat, kita tidak butuh bantuan, tapi kita butuh mendesak pemerintah untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah yang berikan mandat oleh kita untuk bagaimana nelayan kita bisa maju dan sejahtera. Rasakan dan diterapkan kepada kami ada beberapa hal yang merasakan keberatan, yaitu terkait dengan indeks tarif. Indeks tarif pasca produksi yang pada aturan di PP 85 itu 10% bagi kami atau bagi pelaku usaha menurut teman-teman itu sangat memberatkan. Belum lagi ditambah sanksi-sanksi administrasi pelanggaran, denda dan sebagainya, itu yang mempersempit peluang-peluang usaha kami untuk bertahan. Terus kira-kira anak apa betul? Langsung aja ya, setelah pertemuan hari ini kita sudah sepakat, teman-teman sudah sepakat melalui Front Nelayan Bersatu ini, langkah-langkah yang sudah kita sepakati, kita setelah ini akan bergerak dalam arti kita akan bersurat kepada kementerian terkait dengan PNBP, mungkin kita akan ke Kementerian Keuangan, Kementerian KKP, terlebih khusus kita akan ke RI 1 terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkembang di lapangan ini, agar barangkali dari pemerintah ataupun presiden ini belum tahu apa sih real kondisi di lapangan ketika kebijakan dari KKP ini dipaksakan untuk pelaku usaha perikanan yang ada di Indonesia.